mau tren, kalau mau apa-apa gue taruh di TikTok. Gitu. 28% anak muda menjadikan medsos sebagai sumber utama mengenal sosok Mas. Mas banget. Itu jauh banget, bahkan bisa dikatakan nggak ada perlawanan. Jangan. Masih efektif nggak sih dengan kampanye di TikTok ini dalam 5 tahun ke depan? Bukan refleksi pijat nih maksudnya. Seberapa penting sekarang, Pol? Pas gua garing banget. gitu. Duh, mohon maaf, mohon maaf, gue telat. Sorry Baru mau banget. bikin project pertama aja udah telat. Gimana lo mau berseason-season? Kenalan dulu deh. Lo yang mulai deh. Hai guys, gue Gue Sarah. Alex. Dan kita dari iya di mana? Dan teman-teman di belakang semua yang mendukung. Mana nih suara? Halo. Oh iya, maaf ya guys. Yaudah deh, ini mana suaranya nih? Ramein dong. Ini kan podcast pertama. Episode perdana. Jadi di sini Perdana guys, nih. kita mau ceritain dulu nih. Kita mau mulai bikin podcast by Cakap Media, dan podcastnya itu akan membicarakan hal-hal yang menarik gitu loh. Dan kita tuh bakal brought up topik-topik yang lagi in juga gitu loh. Oke, yang bikin kalian pintar. Biar kita yang tuh nonton juga gitu masih loh. tetap up to date gitu loh. Bener, gitu. Kacau Harus, ya? karena Kacau kan ya? kita kayak harus girl banget gitu. Sambit nih, gue sambit bener lu udah telat. Sambit naik dong, tingkat sambit lu. dong, Bener. sambit dong. Ya udah, tar lu. Jadi untuk topik kali ini tuh kita mau ngebrotap masalah TikTok dan the future of TikTok ke depannya gitu loh. Kacau ya? Kacau. Nah, gue mulai dulu deh. Jadi menurut gue nih, karena kita ngebrotap masalah TikTok, lu ngerasa nggak sih banyak orang yang sekarang tuh mulai berpindah dari menggunakan TV karena saking perputarannya informasi itu cepat banget gitu ya. Dan buat gue peminat media sosial juga jadi banyak gitu kan. Kalau dari lo nih yang anak-anak TikTok banget nih, ya kan? Spelling TikTok gitu paling kan. TikTok. Oke. Menurut lo gimana TikTok? TikTok tuh satu sosial media yang kata gue emang cukup kayak meledak kayak duar gitu. Ini bentar, anak editor bisa nggak nanti ngedit gitu pas gue garing banget. duar gitu. Garing banget. Ada dong kalau misalnya gue walaupun agak garing kayak ketawa-ketawa gitu lah paling nggak. Nah itu boleh. Thank you. TikTok tuh kata gue tuh salah satu sosial media yang emang banyak banget orang pakai. Ya. Compact, simple lah gitu. Ya. Dan emang lu kalau mau cari informasi di situ tuh enak gitu loh. Ya. Dan jadi kayak sekarang jadi rajanya media sosial ya. Iya sih kalau menurut gue karena orang tuh banyak yang nggak apa-apa sekarang. Iya gue kalau mau tren, kalau mau apa-apa gue taruh di TikTok. Oh, oke. Biar lebih cepet gitu ya. Betul banget. Nah, karena lo bilang TikTok tuh kayak rajanya media sosial dan peminatnya banyak, gua mau menjelaskan nih. Bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya ngasih tahu kalau banyak orang tuh atau politikus-politikus gitu yang akhirnya menjadikan TikTok sebagai media kampanye mereka di pemilu tahun 2024. Cuman, ntar dulu, sebelum lebih jauh, stay tune ya sama kita di Cakap Media. Nah, kan tadi gue udah bilang nih, kayak TikTok tuh jadi sarana kampanyenya para politikus dan capres dan cawapres di pemilu 2024. Gue sempat baca nih, gue nggak tahu lo baca atau enggak sih, cuman kayak karena banyak anak muda yang menggunakan TikTok, itu jadi narik interest mereka untuk menggunakan TikTok sebagai sarana kampanyenya mereka gitu loh. Karena nih gue ada data juga kayak pemilih dalam pemilu 2024 itu didominasi oleh Gen Z gitu. Dan milenial dengan jumlah sekitar 56% lah gitu. Jadi membuat para capres dan cawapres akhirnya nih gitu memilih TikTok sebagai instrumen kampanye mereka gitu. Wadah, apa toolsnya nih? Iya. Jadi toolsnya sih. Tapi gue personally as a person yang pakai TikTok ya, emang kerasa banget sih kampanye di TikTok ini sendiri gitu kan. Dan kalau gue memperhatikannya tuh oke juga sih Lex jadinya gitu loh. Kayak lu berasa jadi kayak disuapin juga nggak sih? Benar. Informasi gitu loh. Lu jadinya yang kayak ada jadi kayak mungkin recall atau jadi kayak
ini nih, ini A, B, B, B gitu loh. Terus buat gue juga kayak lebih kenal aja kali ya ke Iya dong. calon presiden dan wakil presidennya. Karena kan ketika video-video itu tuh sangat engaging gitu loh ke audiens, itu kan bakal repetitif terus gitu loh. Algoritmanya itu berputar berputar lah gitu. Dan lu jadinya yang tadinya ibaratnya nggak tahu nih si paslon-paslon ini, lu jadi tahu karena itu lu sering dicekokin gitu. Karena itu juga based on data sih. Karena gue juga sempat nge-research juga kayak menunjukkan tuh 28% anak muda menjadikan medsos sebagai sumber utama mengenal sosok cawapres dan capresnya gitu. Banyak ya. Ya, makanya itu gue bilang kayak keren aja gitu kan, kayak udah TikTok sebagai sarana baru kampanye, terus kan untuk mengenal capres dan cawapresnya juga gitu loh. Kan abis itu ada kalau kita mau ngomongin capres dan cawapres itu kemarin dominannya itu di paslon 2. Penasaran nggak? Pengen tahu nggak sih? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak sih? Nah, kayak soalnya ini, mohon maaf nih, gue banyak nyari datanya karena gue nggak main TikTok kan nih ya, jadi gue takut-takut salah nih maksudnya. Lanjut ya, boleh. Jadi contoh kasusnya adalah ketika kampanye paslon nomor 2 yang waktu itu meledak banget di GBK tuh waktu itu tuh. Boleh editor lagi ya. Enggak Ingat, juga enggak apa-apa ini kan gitu. Project episode pertama ya guys ya. Gitu. Di TikTok itu interaksinya itu sampai 72 juta kali loh. Lu bayangin. Wow. Kan? Gila nggak? Itu coba tuh. Ini ada yang curhat nih kayaknya di sini ya. Iya, betul. Karena buat gua kayak balik lagi TikTok karena yang menggunakan juga Gen Z dan milenial yang menurut gua mereka juga lebih apa ya? Mungkin lebih bisa memilah dan memilih informasi yang mereka terima dan mereka berikan gitu kan. Iya sih, karena kan juga lo tau lah kalau kita mau ngomongin generasi nih Gen Z, milenial, mereka kan juga punya cara memproses informasinya itu kan juga unik-unik ya. Benar. Kalau kata gue kan zaman sekarang gitu. Mereka lebih suka sesuatu yang visual. Iya. Dibandingin sesuatu yang literasi lah. Betul. Gitu. Makanya kenapa dan juga ya based on data tuh seingat gue Gen Z itu tuh banyak lah gitu. Menjadi pemilih yang cukup banyak secara data pas 2024 ini gitu loh. Betul. Which kenapa makanya TikTok itu jadi tools yang oke banget gitu loh buat sarana kampanye. Gue setuju. Jadi message-nya tuh emang sampai gitu loh. Ya tepat emang penggunanya pakainya itu. Bener, gitu kan. karena emang minat audiensnya juga tinggi. Bener banget. Akses yang gampang, kayak semua orang kayak sekarang tuh punya handphone, terus akses ke internet juga, ya ilah. Dan kayak orang siapa sih orang nggak ada internet, nggak ada handphone gitu kan. Iya kan. Ya, apalagi anak-anak muda, kita ngomongin anak-anak muda. Nih di sini gitu. Nih ya yang merasa anak muda. Oh, berarti gak enak loh, jawaban lu gak enak banget, sumpah. Terus apalagi dengan kampanye-kampanye gitu, kemarin tuh ada yang juga sempat agak rada blow up gitu, gimmick-gimmick yang gemoy-gemoy gitu. Terus yang joget-joget gemoy, joget-joget. Jangan. Ini perdana nih, gue takut gak lanjut aja kalau gue tontonin joget, jangan. Mana tahu kan abis ini lu dapet sponsor. Kita sponsor guys ya. Jadi kalau coba suruh yang di belakangnya nanti kalau mau joget gemoy silakan itu mau ngikutin gitu kan. Tapi gue enggak, jangan. Karena menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh menarik emosional masyarakat gitu loh, menarik hati gitu. Karena gue ngelihatnya lebih mereka lebih human aja gitu, sehingga kayak wah paslon gue nih yang bakal jadi presiden nanti gitu kayak. Karena kan itu juga gitu. Sesuatu yang kayak Mas. Gimana? Gemes banget. Karena menurut gue kan itu juga yang kita dulu bilang trigger emotion gitu kan. Itu juga kan jadinya si pengguna TikTok ini sendiri, si audiensnya ini tuh jadi kayak merasa ada gue relate gitu loh. Emosionalnya juga dapet gitu loh. Jadi udah message-nya dapet, emosionalnya dapet gitu loh. Berarti udah oke banget itu kan. Tapi nggak menutup dengan hal-hal positif yang kita omongin tadi tuh TikTok punya kontranya juga. Ada sisi negatifnya juga. Kayak misalnya TikTok itu ngasih informasi yang sepotong-sepotong buat gua. Bener banget. Nih, ya. Lu nggak main TikTok kan? Jarang sih gue.
Jarang banget. Nih, jadi TikTok itu paling maksimal itu videonya diupload cuma 10 menit. Dan sedangkan video-video yang di-share itu aktualnya bisa 30 sampai 1 jam. Oh, berjam-jam. Which is kan itu udah cuman berapa persen doang gitu kan. Berarti kan sebenarnya bukan masalah valid atau nggak valid sih, tapi kata gue kelengkapannya gitu benar. ya. Dan menurut gue akhirnya orang-orang yang terima informasi itu jadi nggak kritis gitu aja memprosesnya. Bener juga sih. Banyak juga orang yang kayak ya udah, gue dapat informasi ini, gue merasa itu informasinya udah valid, udah bener. udah oke gitu loh. Iya sih, bener sih. Cuman kayak terus tapi dibalik itu juga kayak lu nggak bisa menutup kemungkinan atau lu nggak bisa bohong juga sih. Emang lebih mudah dapet informasi gitu dari TikTok, dari apa yang di share di sana gitu. Terus sekarang nih karena kita ngomongnya menjurus ke politik gitu kan, TikTok sebagai sarana kampanye gitu. Gua pengen banget ngundang temen gua yang paham deh soal-soal kayak gini gitu. Wih, bisa nih berarti. Boleh ya, boleh diundang lah ya. Ini bintang tamu pertama kita nih. Oh iya. Di project pertama kita. Alhamdulillah. Tolong tepuk tangannya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan, gila. Tepuk tangannya lagi deh, sekali lagi deh, boleh. Oh gila, kan gue udah bilang. Ini Masih suasana lebaran kan ya? Iya. waduh. Oh iya, masih ada nastar, benar. Nah, ini tadi nih yang gue bilang gue panggilin temen gue yang keren banget, kece banget, yang orangnya wah. Ini namanya Bang Ai gitu loh, dan dia di sini bakalan ngobrol bareng kita tentang TikTok and the future of TikTok juga, dan TikTok sebagai sarana media para capres dan cawapres untuk menjadikan TikTok itu sendiri sebagai alat kampanye gitu. Bang, thank you banget udah mau join nih. Thank you Bang Ai. Nah, kan dari tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol masalah TikTok segala macem, perkembangannya TikTok juga, banyak orang juga yang menggunakan TikTok sehingga kayak capres dan cawapres akhirnya ngelirik media sosial ini nih untuk dijadikan instrumen kampanye mereka. Nah, gue pengen nanya deh Bang, kayak kalau berdasarkan riset tuh TikTok selama 5 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana, dan karena kita lihat selama kampanye Pilpres 2024 itu perannya lumayan besar buat para capres dan cawapres, apalagi paslon 02, kalau menurut Abang sendiri itu gimana? TikTok dan politik ya, itu kontradiksi harusnya kan ya. Nomor pertama itu persoalan ekonomi sehari-hari. Iya, itu kenapa Jadi begitu tuh? politik ya, sementara TikTok ini kan platformnya anak muda, Gen Z kebanyakan. Betul. Dua hal yang sangat jauh kan. Iya. Gen Z katanya tidak engage ke politik dan segala macam. Tapi sekarang malah platform TikTok menjadi sebuah medan perang di Pilpres kemarin. Iya. Anak-anak muda engage banget di politik saat itu. Jadi hal yang membahagiakan menurut gue. Gue sebagai peneliti melihat banyak hal yang membahagiakan saat di Pilpres kemarin. Yang pertama misalnya tuduhan orang bahwa anak-anak muda itu nggak peduli sama politik terbukti salah. Salah, betul. Capres terpilih ketika dia harus berterima kasih kepada siapa? Dia harus berterima kasih kepada Gen Z. Anak-anak muda kayak kita nih. Iya dong. Makanya Yang paling suka banget sama itu telak banget, kelihatan banget di exit poll itu. 2019 itu demografi yang terbelah itu adalah agama. Oke. Sekarang demografi yang terbelah itu anak muda, 80% anak muda milih 02 kemarin. Iya, betul. Jadi ketika kita harus berterima kasih, ya berterima kasihlah kepada anak muda. Anak muda. Karena yang membuat mereka terpilih ada anak-anak muda. Anak-anak muda. Kita. 56% ya tadi ngomongnya ya, 60% ya. Benar. Di sisi lain, TikTok sebagai platform yang isinya mayoritas ya, 60-70% kalau nggak salah user base-nya itu adalah anak-anak muda. Itu tidak mengherankan menjadi ruang pertempuran yang seru. Tapi kalau dibilang seru juga sih enggak sepertinya. Karena kalau gue lihat datanya sepanjang pemilu kemarin, boleh deh dilihat itu. Boleh. Nih, ntar ada tentang yang di rumah nggak bisa lihat langsung, nanti para editor tolong ditongolin aja ya. Kalau kita lihat data TikTok ya, boleh. Misalnya ya, itu jauh banget. Bahkan bisa dikatakan nggak ada perlawanan. Diskursus yang terjadi di TikTok itu dari jumlah video aja, mungkin dari jumlah video nggak terlalu jauh berbeda, 40%, 30%, 20%. Tapi dari segi engage-nya, like,
terus play-nya, itu bisa sampai 7-10 kali lipat gitu. Misalnya salah satu yang paling tinggi, kalau lu tadi bilang 80 juta ya? 72 juta Bang. 70 juta. Di data kita, play yang paling besar itu pada saat 28 Desember 2023 itu 148 juta kali dua diputar. kali lipat. Wow. Sementara Beda yang lain konteks nih, mohon maaf omongan ini. 15 juta sama 27 juta. Itu 28 Desember. Ini data agregasi window-nya 1 minggu, artinya 28 tarik ke belakang 7 hari sekitar tanggal 22 ya. Itu kalau kita lihat peristiwa apa yang terjadi di situ, itu adalah peristiwa pada saat pasca debat kedua. Yang ingat nggak yang wajah Prabowo di Zoom sedih dizalimi. Oh iya. Itu yang paling benar. Fase paling tinggi diskursus di TikTok gitu. Nah, tapi nih Bang, membahas ke yang raut itu, terzolimi segala macam. Menurut Bang Ai itu apa sih yang bikin hal itu tuh jadi trigger untuk generasi-generasi muda ini gitu? Kenapa gitu loh? Kenapa bisa seperti itu ya? Itu manusiawi lah ya. Kita lihat orang kasihan itu manusiawi. Kalau penjelasan sainsnya sih gue sebenarnya nggak mau pingin masuk ke situ, itu banyak spekulasi di situ dan segala macam. Mungkin ada alasan antropologis reasonnya, mungkin bahkan sampai genetik reasonnya mengapa kita gampang kasihan melihat orang dizalimi dan segala macam. Cuman buat gue sih itu semacam sebuah katakanlah tanda kutip tren yang berhasil gitu diadopsi orang. Ada orang menangis terus dia lihat kayaknya menarik, dia ikut kasihan terus dia bikin video juga, jadi sebuah tren yang masif. Itu sebuah tren yang viral aja kalau kita lihat dari kacamata sosial aja ya, kita nggak masuk lebih bawah lagi ke psikologi ataupun bahkan lebih rendah lagi ke genetikanya orang dan segala macam gitu. Aku melihatnya sebagai sebuah tren yang viral aja. Jadi trigger empati itu ya Bang? Iya, lebih ke emosi kali ya. Iya, permainan emosi sih. Nah, aku juga ada next question juga sih Bang, kan itu mungkin dari sisi positifnya aja ya, kayak gitu. Kalau kita bahas dari negatifnya nih, kira-kira ada nggak sih sempat mikir karena TikTok ini cuma sepotong-sepotong, terus bikin orang tuh jadi malas nyaring lagi nih informasi yang ada di internet gitu loh Bang? Masalah informasi yang sepotong-sepotong itu kayaknya menjadi sebuah hal yang gini ya. Artinya makin kesini kan orang pengen makin pendek, waktu makin terbatas, informasi makin banyak. Itu sebuah konsekuensi logis. Orang bilangnya ini apa namanya? Ekonomi digital itu adalah economy of attention. Ekonomi ketika informasi kita semakin banyak, atensi kita makin pendek. Span of attention kita makin pendek, maka ya otomatis konten-konten yang kita konsumsi adalah konten-konten yang cepat dan segala macam ya. Itu di satu sisi. Di sisi lain ya memang akan berpengaruh kepada koherensi informasi yang kita miliki gitu kan dan segala macam. Cuman ya gue pikir bukan sesuatu yang harus kita kita pada waktunya akan adaptasi lah. Kita betul. Ketika kita merasa kan Gen Z sudah masuk generasi yang lahir sudah ada internet kan, artinya udah enak lah, sudah natif dia betul, macam. Pada saatnya ya ketika dia butuh informasi, Google search dan segala macam bukan sesuatu yang asing buat mencari dan segala macam gitu. Mungkin untuk kasus politik mungkin dia malas nyari informasi yang lebih dan sebagainya, tapi untuk kasus yang lain mungkin dia akan cari yang lebih komprehensif informasinya dan segala macam. Masalah informasi yang sepotong-sepotong itu gue pikir ya biarkan teknologi juga lah yang akan menyelesaikan. Misalnya nanti akan ada teknologi informasi yang sepotong itu mungkin apalah, ada teknologi misalnya tiba-tiba ada fitur untuk membuat dia menjadi lebih komprehensif gitu dan segala macam. Mungkin yang lebih berbahaya yang jadi protes orang adalah masalah penyebarannya yang jadi ketika dia itu disinformasi. Benar sih. Itu juga persoalan sebenarnya bukan persoalannya TikTok juga, itu persoalan semua media sosial gitu. Di Facebook ada, di Twitter ada dan segala macam gitu. Cuman kalau menurut gue untuk kasus TikTok ini unik gitu. Persoalan, pernah dengar istilah echo chamber nggak? Nggak, kurang tahu. Echo chamber itu kayak ruangan ini. Terus kita berteriak, dia informasi teriak kita mantul-mantul aja. Ada gemanya. Bergema aja di dalam ruangan ini. Jadi ketika orang-orang dalam ruangan ini berkumpul membicarakan hal yang sama akan saling memperkuat satu sama lain. Nah, itu kan orang bilang ada bahayanya di situ ketika orang sudah terjebak dalam echo chamber-nya gitu. Itu ditemukan, dikonfirmasi di di platform Twitter, dikonfirmasi di platform Facebook dan segala macam. Bukan juga sesuatu yang ini sih secara ini karena bukan di offline pun
echo chamber itu ada di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita dan segala macam. Cuman ketika di sosial media dia menjadi sesuatu yang menjadi persoalan karena ini kan sudah lintas spasial kita. Kita mudah mencari orang untuk yang sepaham dengan kita, berkumpul dan segala macam kan. Nah, itu jadi persoalan besar ketika masuk ke politik, ada polarisasi, orang hanya berkumpul dengan orang-orang yang sama pemikiran gitu. Betul. Untung kalau pemikirannya benar, kalau pemikiran salah, itu yang repot. Itu udah jadi kesana kemari kan kalau gitu. Nah, tapi kalau gue ngeliat TikTok, ini agak unik dia, yang membedakan dia dari platform lain. Kenapa tuh Bang? Dia echo chamber-nya itu tidak gampang cair. Oke. Jadi hari ini, cairnya begini guys. Hari ini kita ngumpul di sini ya. Besok mungkin udah beda lagi kita echo chamber kita. Oke. Perpindahannya cepat juga ya. Perpindahan cepat. Kenapa itu terjadi? Karena ada perbedaan antara TikTok dengan platform yang lain. TikTok itu tidak murni jaringan sosial, bahkan aspek jejaring sosialnya sangat sedikit. Main TikTok kan? Lu follow orang, nyari nggak sebenarnya? Enggak. Kan? Lu ngelihat video dulu kan? Iya. Lu lihat video suka, terus dikasih video yang mirip-mirip suka. Lu nggak pernah nyari orang untuk follow terus mengharap konten dari dia sebenarnya. Iya. Beda kalau kita main Twitter atau Instagram. Iya, kita nyari emang orangnya dulu kan? Iya. Dan kita akan disuplai oleh informasi itu. Iya. Jadi kalau Twitter maupun Instagram itu social network. Fondasi dasarnya social network. Kita berjejaring, follow, subscribe orang gitu. Tapi kalau TikTok itu istilahnya jejaring minat. Interest network dia. Kita interest ke sesuatu. Based on interest bukan siapanya ya. Iya. Kita lihat video makanan, kita suka. Lihat video kedua kalinya, lihat lagi makanan. Akan disuplai terus. Hal seperti itu kan. Tapi begitu kita shift sedikit, kita pindah, timeline kita akan berubah lagi kan? FYP kita akan berubah kan? Ngikutin dia. Artinya kita udah pindah ceruk. Nah, kalau kita lihat secara global, semesta interest network itu kayak gini lah contohnya ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ini PR lagi nih buat lo pada nih. Ini semesta interest network untuk kandidat kontestasi kemarin pada tanggal 28 Desember kemarin. Emang mengklaster dia. Interest network, interest orang pada Prabowo. Pada yang merah siapa ya? Anies Baswedan. Nah, ini pada Ganjar. Nah, memang ukurannya sangat besar ya, sangat dominan sekali. Ini gampang cair. Artinya gue hari ini ngikutin konten-konten tentang Prabowo dan segala macam, gue shift sedikit, udah berubah lagi timeline gue kan, sebenarnya. Itulah yang gue sebut tadi, dia gampang cair. Jadi walaupun kita ngumpul sesama orang, sama-sama kita, tapi sebenarnya begitu kita pindah sedikit, udah beda lagi echo chamber kita. Jadi kalau menurut gua nggak persoalan di TikTok, persoalan echo chamber yang membuat misinformasi itu menjadi menjadi persoalan kayak gitu. Gila. Gimana para lo denger ini keren nggak? Jangan nguap lu Bang. Jangan juga. Tapi tepuk tangan dulu dong untuk penjelasannya sumpah mengenai TikTok sebagai media kampanye di Pilpres 2024 gitu loh. Jadi mungkin yang bisa gue tarik adalah kayak TikTok ini tuh sekarang tuh meledak ini ya Bang. Jadi kayak maksudnya sampai-sampai para capres dan cawapres pun akhirnya tuh menggunakan TikTok sebagai sarana mereka untuk menarik minat masyarakat gitu loh. Sayangnya tidak semua ya kemarin itu yang kita lihat. Itu mungkin jadi alasan kenapa 02 dominan banget. Yang 01 maupun 03 kan telat masuknya atau tidak mengambil terlalu penting atau emang nggak ada aktif aja terhadap perkembangan. Kalau gue lihat 01 lebih fokus di Twitter. Mungkin mereka ada imajinasi masa lalu ya 2019 kan Twitter, 2014 Twitter, pemain-pemainnya Twitter gitu ya. TikTok barang baru nggak kenal mereka dan segala macam itu. Begitu juga 03. 02 pun gue lihat mereka cukup ini untuk menggunakan gitu. Arti kan ikutan juga kan kalian kan. Ikutan dulu, ditanya itu. Ikut. Lemes banget. Dari tim kampanye pun sebenarnya
nggak terlalu paham kultur TikTok kan. Yeah. Mereka masih menggunakan TikTok secara instrumental aja gitu, bukan bagian seperti yang kalian lakukan kan, menjadi core strategi untuk kampanye kan. Itu beda banget loh. Maksud gue gini, kalau sekadar secara instrumental, lu pakai TikTok, lu gunakan untuk menyebarkan informasi, konten yang lu buat, konten yang standar informasi, terus hanya lu pakai untuk menyebarkan. Lu nggak paham kultur TikTok, video yang viral itu kayak gimana. Anak-anak TikTok itu sebenarnya ngelihat apanya sih, lagunya kah, ininya kan ada genre-genre banyak ya. Nah, itu yang nggak gue tanggap. Untung saja secara organis memang 02 kemarin itu keberterimaannya di publik, mungkin karena Gibran masih muda juga dan segala macam, besar. Jadi walaupun dikampanyekan tidak dengan kultur TikTok, muncul sendiri gitu. Jadi dia dominan gitu. Benar. Kayak gitu gue ngelihatnya kemarin. Oke, Bang Ai, ini mungkin pertanyaan terakhirnya dari ini sekian inian. Tadi kita udah bahas TikTok, soal dari data juga apa segala macam. Aku punya satu pertanyaan. Kira-kira di 5 tahun yang akan datang, apakah kampanye di TikTok ini masih bisa dipakai? Ya, jadi kayak masih efektif kah? Masih efektif nggak sih dengan kampanye di TikTok ini dalam 5 tahun ke depan? Oke, gue mau ngajak kalian dulu, sebelum bicara 5 tahun ke depan, gue ngajak refleksi. Boleh. Ya. Aduh. Ini kita bukan refleksi pijat nih maksudnya. Kita balik dulu gitu. Bukan refleksi pijat. Jangan. Ini episode pertama lu pada capek-capek aja, gue heran. Taruh gue lihat dulu nih, sabar. 20 tahun terakhir, dinamika politik itu sangat terkait dengan dinamika Indonesia ya, sangat terkait dengan platform komunikasi yang digunakan. Kalau lu ingat, mungkin kalian ingat lah ketika 2004 SBY terpilih, itu platform utamanya adalah TV. Dari TV lah masyarakat melihat bagaimana SBY itu dengan wajahnya yang sedih dan segala macam dizolimi oleh situasi saat itu. Itulah memunculkan rasa simpati. 2014 TV turun, mulai naik tuh Twitter. Walaupun Facebook masih tinggi waktu itu, tapi Twitter yang dominan. Twitter lah yang menjadi platform utama. Maka kalau kita bisa bilang bahwa Jokowi 2015 itu adalah presidennya Twitter. Dia terpilih oleh Twitter. 2019 nggak terlalu jelas. Kalau dilihat datanya, 2014 itu Twitter mulai naik, Facebook mulai turun. 2019 itu mulai ada switch, pergantian. Perpindahan. Mulai TikTok belum terlalu muncul. Yang dominan itu Twitter, YouTube, dan Facebook. Tapi nggak ada yang bisa kita klaim dari situ sebagai, misalnya 2004 adalah pemilunya TV, 2014 adalah pemilunya Twitter, 2019 nggak terlalu. 2024 kita bisa klaim bahwa ini adalah pemilu TikTok, bahwa TikTok lah ini mungkin gue nggak terlalu ini sih, tapi gue yakin ini pemilu TikTok terbesar mungkin pertama di dunia, yang akan jadi referensi orang akan banyak lihat kita. Kalau orang bilang bahwa kita niru TikTok di mana, di Filipina, di Malaysia, kalau kita ngelihat user base-nya kecil, Filipina itu masih dominan Facebook, Malaysia itu oke lah TikTok mulai tinggi, tapi user base-nya masih kecil dibandingkan kita. Jadi ini akan jadi referensi pemilu kemarin ini, ketika orang menggunakan TikTok. Pemilu Amerika nanti ini pasti TikTok. Akan menjadi pertarungannya akan terjadi di TikTok. Oke, ini 20 tahun refleksi bagaimana pergeseran teknologi informasi itu berpengaruh terhadap keterpilihan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ini bukan suatu yang baru sebenarnya. Kita melihat perubahan teknologi informasi mulai dari koran, radio, TV, internet terhadap gelombang-gelombang demokratisasi. Ini kita proksinya demokratisasi ya. Kenaikan radio misalnya itu sejalan dengan gelombang demokrasi kedua. Itu 1920 sampai 60. Itu era-era kemerdekaan ya. Platform komunikasi utama waktu itu adalah radio gitu. Ada surat kabar ada, tapi radio yang mulai dominan. Tahun 60-an geser lagi. Platform utamanya adalah TV. Salah satu momen yang monumental itu adalah Pilpresnya Amerika antara Kennedy lawan, lupa gue namanya. Itu si lawannya itu menang di radio karena dia punya suara yang radio banget. Berat. Kalau orang di survei waktu itu untuk yang mendengar radio akan milih dia.
Oh, lebih Tapi tertarik gitu karena tapi suara. untung si Kennedy ini kan ganteng. Oke. Saat itu pertama kali TV digunakan, orang ngelihat dia. Kennedy ini melawan incumbent. Akhirnya dia yang terpilih. Iya. Itu apa namanya? Momen monumentalnya. Kemudian 2009 ganti lagi mulai naik internet dan kita ketemu 2004 di Indonesia TV baru 2004 menjadi masif. Di Amerika 2008 Obama menggunakan Facebook. 2024 Indonesia menggunakan TikTok terpilih. Jadi bukan sesuatu yang aneh, tapi kita melihat pergeseran-pergeseran teknologi informasi itu berpengaruh terhadap berbagai fenomena sosial politik gitu. Bicara 5 tahun ke depan, gue yakin masih TikTok sih ya. Oke. Kita nggak tahu. Guys. Kita nggak tahu. Posibilitasnya masih cukup. Kita nggak tahu apa sosial media baru nanti yang akan muncul segala macam dengan fitur-fiturnya, tapi ini beda banget dengan Instagram, beda banget dengan Twitter. Dan mungkin nggak cuma kampanye doang kali. Iya, industri advertising, industri digital lah ya, akan sangat berpengaruh. Termasuk kalian lah, cara-cara kalian itu. Gini loh, apa namanya? Aku ngelihat sebuah pertanyaan. Seberapa penting sekarang call dalam advertising? Sangat penting. Tolong dijawab. Coba. Karena kalau gua ngelihat justru enggak. Oke, kenapa dengan begitu, TikTok? Apa sih yang dijual call? Audiens kan? Iya. Audiens itu dibangun oleh apa? Dia bangun profil dia, orang ngikut dia kan? Iya. Itu kan karakteristik Instagram, karakteristik Twitter. Di TikTok semua orang adalah influencer. Iya. Video yang lu bikin apa namanya? Tidak harus yang berfollower besar untuk bisa viral kan? Oh iya. Benar. Semua orang bisa jadi semua orang ada content creator sekarang. Iya, benar. Barrier to entry-nya sangat rendah kan? Tinggal gimana ngikutin tren aja. Iya. Gimana membuat sebuah video yang ya kita bikin resep-resepnya lah gimana untuk viral dan segala macam, membaca momentum. Jadi kita mulai harus mempertanyakan seberapa penting call. Tepuk tangan lu. Gila. Yaudah, Bang Ai, thank you banget nih udah mau join kita untuk menyempatkan waktunya. Tepuk tangan dulu dong. Yang meriah dong. Gitu. Makasih udah join di percakapan kita tentang TikTok dan masa depannya, dan juga udah mention juga jadi Cakap Media sebagai media advertisement nanti mungkin ke depannya ya, kita nggak tahu ya. Pionir. Oke, pionir tuh, gila lo. Pionir gitu. Pionir. Ya, guys, itu tadi bincang-bincang. Yeay. Aduh, iya masih agak ini. Jadi tadi itu bahasan kita tentang TikTok dan future-nya. Makasih juga buat Bang Ai sekali lagi udah join kita. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi tentang TikTok dan masa depannya, boleh tulis di kolom komentar atau kalau ada yang punya pendapat tentang topik ini, share ke opini kalian ataupun misalnya kayak next kita mau bahas apa ya gitu. Oh iya, benar. Open for ini. Another discussion gitu. Benar. Itu komen-komen aja ya, gitu loh. Ditunggu ya. Jadi thank you banget semuanya yang udah di sini, tim-tim di belakang. Terima kasih atas episode perdananya. Makasih lagi juga buat Bang Ai gitu. Terima kasih Bang Fai. Guys, cabut ya. Gua Alex. Gua Sarah. Bye, see you next video. Bye bye.